Pagi semua. Pagi, Bu. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa pimpin doa? Injen, ayo. Semua sikap tenang ya. Teman-teman dan ibu, disitu kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, karena Tuhan sudah jaga kami dari malam gelap kita hingga pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mulai aktivitas mengajar Tuhan, terus dan serta kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Ince. Kita tepuk terima kasih dulu untuk Ince. Tepuk terima kasih. Ding ding, dong dong, ding dong, terima kasih Jus. Oke. Baik, Ibu akan cek kehadiran kalian hari ini. Andi, Hai Bu. Asti, Hadir Bu. Andi Ripanus, Hadir Bu. yang ubah, Sakit Ibu. kan sudah sakit. Sebentar sih saja, nanti dong. Erlin, Hadir Bu. Valen, Hai Bu. Ince, Hadir Bu. Lida, ada Ibu. Marlin, Hadir Bu. Mardi, Hadir Bu. Novita, Hadir Bu. Octavianus, Hadir Bu. Petrus, Hadir Bu. Rizky Wara, Hadir Bu. Selvi, Hadir Ibu. Yonatan. Hadir Ibu. Ya, jadi hari ini satu orang yang sakit ya? Iya. Yang ubah sakit apa dan ubah? Sakit kepala. Siapa yang rumah dekat dengan dan ubah? Siapa yang rumah? Selvi. Sakit apa? Sakit kepala. Salam untuk dan ubah, semoga cepat sembuh ya. Iya deh. Oke, semua sudah siap untuk kita pembelajaran hari ini? Siap. Semangat? Semangat. Sudah mandi semua toh? Sudah. Makan aja. Semangat. Ya, oke. Kita tepuk semangat dulu satu kali. Tepuk semangat. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. Satu orang yang pimpin. Tepuk semangat. Ya. Jadi baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini, Ibu minta kita menyanyi lagu kebangsaan sebagai rasa cinta tanah air kita kepada negara kita Indonesia. Ya. Mau menyanyi lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdada pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, oke. Jadi materi kita hari ini masih tentang pidato persuasif. Nah, tentang pidato persuasif ini, Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah nonton orang berpidato atau mungkin pernah lihat secara langsung orang berpidato? Saya. Nih, Selvi pernah lihat orang berpidato di mana? Pidato tentang kekerasan anak. Pidato tentang kekerasan Anak. Nonton di mana ya? Di televisi. Di televisi. Ini siapa? Asti? Tentang kebersihan lingkungan sekolah.
tentang kebersihan lingkungan sekolah. Kalau ini Mardi, Pidato dampak narkoba. pernah nonton di mana atau lihat langsung di mana? Lihat Oleh di handphone ya. Ya, jadi itu yang lain sudah pernah lihat juga, sudah pernah lihat orang berpidato di mana? Di desa kah atau di sekolah? Di sekolah. Ya. Di sekolah SMP 3 Kabuba. Oh ya, pidato tentang apa dong? Tentang cara pendidikan. Tentang salam Pendidikan. tentang salam pendidikan. Oke. Jadi itulah kalian ternyata sudah banyak yang memiliki pengalaman melihat secara langsung atau melihat di video ya. Melihat di video, di HP atau di TV atau bahkan secara langsung. Kemarin 17 Agustus ada yang pernah lihat toh di lapangan itu toh? Iya. Pernah lihat bupati berpidato di depan umum toh? Iya. 17 Agustus sudah pernah lihat? Siapa yang pergi nonton kemarin? Ya, ternyata banyak yang pergi nonton ya. Oke, baik. Setelah itu kita akan materi kita hari ini tentang pidato persuasif, tapi kita akan lebih khusus belajar tentang struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Oleh karena itu, dalam pembelajaran hari ini ada 2 tujuan utama yang harus kalian capai. Itu nanti akan tempel di sini. Jadi kalau materi minggu kemarin pidato persuasif, materi pidato persuasif tentang apa kemarin minggu kemarin yang kita bahas? Apa itu pidato persuasif? Asti. Pidato persuasif cara yang digunakan untuk meyakinkan orang lain supaya dapat melihat suatu persoalan hanya dari audiens. Cara yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu sehingga bisa dilihat dari satu sisi. Yang lain lagi apa pidato persuasif? Untuk meyakinkan audiens. Ya, untuk Meyakinkan audiens. untuk apa itu? Meyakinkan audiens. Untuk meyakinkan audiens. Tujuan pidato persuasif apa? Untuk meyakinkan sesuatu. Untuk meyakinkan sesuatu atau seseorang ya. Jadi ketika Eko berpidato tentang sesuatu, misalnya Eko mau ikut pemilihan ketua OSIS, Eko mau berpidato, pasti yang kau sampaikan visi misi toh. Eko mau rayu orang lain, mau ajak orang lain supaya memilih Eko sebagai calon ketua OSIS. Ya, jadi baik pembelajaran kita hari ini ada 2 tujuan yang akan atau yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian diminta untuk mampu menelaah struktur teks pidato persuasif. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu untuk menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif. Jadi, seperti itu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian capai. Ibu harap kita benar-benar sungguh-sungguh belajar dalam proses pembelajaran ini sehingga 2 tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Bisa semuanya? Bisa. Ya. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, Ibu harap kesepakatan kelas hanya 2. Yang pertama, ketika mau menjawab atau mau bertanya harus angkat tangan ya. Dan yang kedua adalah tidak boleh ganggu teman. Ketiga, semua harus aktif. Sepakat? Sepakat. Oke. Baik. Jadi, Ibu sudah siapkan sebuah
satu contoh teks pidato persuasif dengan judul teks pidato persuasif tentang kedisiplinan. Nah, dari contoh teks pidato persuasif ini Ibu akan bagikan ke kalian satu persatu. Ibu minta kalian baca dulu, lalu setelah itu Ibu akan sampaikan materi dari struktur pidato persuasif dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Lalu setelah itu kita akan tanya jawab tentang teks yang telah kalian baca. Ya, sebelum kita mulai kerja, Ibu minta satu kali untuk kita tepuk semangat dan tepuk fokus. Tepuk, satu orang bisa pimpin. Siapa mau pimpin? Ya, Yonatan. Tepuk semangat. 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 Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semua kalian baca dulu teks yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Ibu kasih waktu kalian 4 menit, 3 menit sampai 4 menit untuk baca teks tersebut. Sudah? Sudah semua? Sudah. Ibu mau tanya ke kalian,
Kalau sudah semua, apa pendapat kalian tentang pidato yang sudah kalian baca? Tentang kedisiplinan. Ingat aturan kelas kita tadi. Yang mau menjawab atau bertanya harus angkat tangan. Ya. Apa pendapat kalian setelah membaca teks pidato persuasif? Ayo angkat tangan. Ya, pasti. Kedisiplinan. Ya, teks pidato tentang kedisiplinan. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau bantu menjawab? Siapa lagi? Apa pendapat kalian tentang teks pidato yang sudah kalian bacakan? Ayo. Angkat tangan. Ingat, angkat tangan. Angkat tangan. Ayo, satu orang lagi. Apa pendapat kalian tentang teks pidato yang sudah dibaca? Ya, Yonatan duluan. Pendidikan kedisiplinan dapat diartikan sebagai metode bimbingan orang tua agar anaknya mematuhi bimbingan tersebut. Ya, jadi isi pendapatnya Yonatan. Kalau Selfie Mengingatkan kita untuk disiplin. ya mengingatkan kita untuk disiplin. Jadi itu tadi tentang pendapat kalian ya tentang teks pidato persuasif kedisiplinan. Lalu kalau dari segi struktur, apakah struktur teks pidato persuasif ini kan ada 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Menurut kalian, apakah 3 bagian tadi sudah termasuk di dalam teks yang kalian baca? Sudah. Coba satu orang ya, satu orang. Kalau sudah, alasannya apa? Ayo, angkat tangan. Ayo, yang sudah alasannya apa? Kenapa kau bisa bilang? Kenapa kau bisa bilang sudah ibu? Kenapa? Iya. Teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif. Iya, karena apa? Kan tadi ibu tanya, apakah 3 struktur teks pidato persuasif sudah ada di dalam teks? Sudah. Karena apa? Karena apa? Teks ini merupakan pidato. Iya, teks ini merupakan teks pidato. Di dalamnya sudah ada belum itu 3 struktur tadi? Sudah ada. Iya. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Itu bagian apa? Nah? Bagian berkenapa? Bagian apa? Bersyukur. Mengucap Ya, syukur. mengucap syukur. Bagian apa? Bagian struktur apa dia? Struktur apa? Yang mau jawab apa? Yang mau jawab? Ya, yang Pembukaan. Nanti. Bagian apa? Bagian apa? Ucapan syukur. Bagian pembukaan, benar sekali. Ya. Bagian pembukaan khususnya ucapan syukur. Ada lagi yang lain? Yang mau menambahkan? Ya, jadi itu ya. Teks yang sudah kita baca, ibu perkuat lagi ya. Teks yang sudah kita baca ini adalah teks pidato persuasif yang di dalamnya terdapat 3 struktur. Ada bagian pembukaan, ada bagian isi, dan bagian penutup. Oke, jadi kalian sudah bisa paham ya 3 struktur itu. Bagian pembukaan, lalu isi, dan yang ketiga penutup. Ibu mau tanya dulu sebelum ibu bagi kalian ke dalam kelompok. Bagian pembukaan itu yang pada kalimat mana saja? Coba lihat di dalam teks dulu. Bagian pembukaan itu kalimat mana saja? Ya, Yonatan. Assalamualaikum. Shalom, salam kebajikan. Ya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Wekabubak, yang saya cintai Bapak, Ibu Guru, dan orang tua peserta didik. Ya. Pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izinnya kita dapat hadir di hari yang cerah dan di tempat yang indah ini.
Ya, ada lagi yang lain yang mungkin punya pendapat yang lain bagian pembukaan. Kenapa? Atau sama semua? Sama. Ya. Kalau bagian isi kalimat yang mana? Coba. Tolong yang belum angkat tangan. Bagian isi. Ayo, angkat tangan satu orang. Kelompok ini, bagian sini tadi, bagian kanan ya ibu belum ada ya. Yang bagian isi, ya Erlin. Hal ini memang lebih mudah dilakukan jika anak sebagai seorang individu mematuhi kemauan orang tuanya. Namun tujuan utama dari disiplin bukanlah hanya sekadar menuruti perintah atau aturan saja. Patuh terhadap pemerintah dan aturan merupakan bentuk disiplin jangka pendek semata. Ya, kita sepakat bahwa itu adalah bagian dari isi. Sepakat. Lalu yang ketiga, penutup. Siapa yang mau ini apa? Selain Yonatan dan Asti lagi tahu yang lain. Bagian penutup. Ayo, Lida, Ina. Bagian mana Ina? Ayo, yang lain. Lida, Marlin, Ince. Ya, Andi. Ya, Ma. Demikian pidato singkat tentang kedisiplinan yang bisa saya sampaikan. Semoga saja kita bisa selalu disiplin dalam segala hal sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik bagi bangsa bangsa, negara dan agama. Mohon maaf jika ada salah kata. Ya, lanjut. Apa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sepakat bahwa itu adalah bagian dari penutup. Ya, Ibu bilang lagi ya bahwa bagian pembukaan tadi itu sudah dikasih contoh oleh Yonatan. Nah, di dalam pembukaan sendiri itu ada beberapa bagian, yaitu ucapan salam. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, Shalom, salam kebajikan. Itu juga masih bagian dari ucapan salam. Ucapan penghormatan tadi apa? Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kakabubak yang saya cintai, Bapak, Ibu guru, orang tua, peserta didik. Ya, itu adalah bagian dari ucapan Penghormatan. penghormatan. Yang pertama ucapan salam. Yang kedua ucapan penghormatan. Dan yang ketiga ucapan syukur. Ucapan syukur. Coba lihat semua di teks itu. Coba lihat semua ke teks yang ucapan syukur yang mana di situ? Coba satu orang dari baris ini, ayo. Lidah, Barlin. Coba sebut ucapan syukurnya yang mana ya? Kalimat mana di dalam teks? Kalimat mana? Ini Farhan. Baca. Iya, baca. Pertama-tama kita patut bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izinkannya kita dapat hadir di hari yang cerah dan di tempat yang indah ini. Ya, jadi itu adalah ucapan syukur. Kata-kata kalimatnya seperti ini. Pertama-tama kita patut bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izinnya kita dapat hadir di hari yang cerah dan tempat yang indah ini. Lalu yang bagian isi sendiri ini ada 3 bagian. Yang pertama pernyataan posisi, tahap argumen dan penguatan pernyataan. Lalu bagian penutup ada apa saja situ? Permintaan maaf Ya, permintaan maaf dan salam penutup. dan salam penutup. Sudah tahu kan yang mana ini permintaan maaf? Sudah lihat kalimatnya di situ toh? Ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam penutupnya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga kalau ada kata shalom, salve, nama budaya, salam pendidikan, seperti itu ya. Oke, jadi semua sudah paham kan? Bagaimana cara kita menelaah struktur teks pidato. Lalu yang berikut, Ibu akan bagikan kalian lembar kerja. Ibu akan bagikan kalian dulu ke dalam kelompok. Nah, Ibu minta hitung saja dari 1 sampai dengan 4. Ya. 1 sampai 4, kalian kan ada 15. Jadi satu kelompok 4 orang. Ya. Hitung 1 sampai 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1. 2, 3. Ya. Jadi ada satu kelompok yang 3 orang. Oke. Yang kelompok 1 di sini yuk. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ayo. Oke. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nomor 1 di sini, Sutaina. Ayo yang nomor 1 di sini. Nomor 2, 3, 4. Mana kelompok 1, 2, 3 dan 4? Ya, semua sudah terbentuk kan? Iya. Nah, semua yang sudah terbentuk ini, Ibu minta kalian untuk mengerjakan lembaran tugas. Pertama, Ibu minta kalian untuk membacakan teks pidato di setiap kelompok. Nah, teks pidato di setiap kelompok ini, setelah kalian baca, kalian tentukan struktur teks pidato dari lembaran teks struktur pidato. Kalian tentukan bagian pembukaan, isi dan penutup. Nah, di bagian pembukaan sendiri ada 3 bagian. Bagian isi ada 3 bagian dan bagian penutup ada 2 bagian. Setelah itu kalian kerjakan dulu di sini ya. Tulis dulu di sini bukti kalimatnya yang mana. Kalau engkau bilang salam pembuka, di situ adalah yang ini. Assalamualaikum. Harus tulis bukti kalimatnya di sebelah kiri. Setelah engkau mengerjakan di sini, Ibu akan bagikan kertas asturo untuk engkau membuat mind mapping. Ya, Ibu buat mind mapping. Boleh menggunakan sticky note atau boleh engkau menggambar bebas kalau suka menggambar. Ya.
Masih kurang kasih tahu ibu ya? Jadi baik, sebelum Eko kerja, ibu mau kasih nama dulu ke kelompok ya. Nama kelompok. Jadi ada 4 kelompok, maka kita akan ibu tentukan saja nama kelompok ya, kita sesuai dengan materi kita hari ini. Jadi yang pertama ada kelompok pembukaan, kedua kelompok isi, nama kelompok ya. Ketiga nama kelompoknya pembukaan, dan yang keempat pidato persuasif. Oke, Ibu minta kelompok 1 mau nama? Mau. Nama apa? Nama tadi yang Ibu sudah kasih tahu. Pembukaan. Kelompok 2? Isi. Kelompok isi. Kelompok 3? Penutup. Kelompok 4? Pidato persuasif ya. Oke. Jadi ingat nanti di dalam kertas Asturo ini tulis nama kelompok ya. Nama kelompoknya. Apa yang kurang? Ya, kalau kau sudah mulai kerja secara bersama-sama ya, diskusi bersama-sama. Kalau tidak tahu, silakan tanya ke Ibu. Kalau sudah selesai buat mind mapping di lembar tugas, perhatikan dulu sini Andi, Selfie. Kalau sudah selesai kerja di dalam lembaran tugas, buat mind mapping bebas. Ya. Boleh teks pidatonya engkau tempel di sini, lalu buat mind mappingnya, pembukaan, ucapan syukur dan seterusnya. Ya. Perhatikan kembali di situ dalam tugas lembar kerja peserta didik LKPD di situ. Teks pidatonya judulnya apa di situ? Pentingnya pendidikan. Jadi teks pidato yang pertama tadi disimpan dulu rapi-rapi, disimpan baik-baik, dan lanjut engkau kerjakan teks pidato yang berjudul pentingnya pendidikan.
saja yang tulis ya di dalam lembar jawaban struktur teks pidato persuasi. Ini boleh Eko tulis di sini yang Ibu bilang buat mind mapping. Yang Ibu ajar minggu kemarin cara membuat mind mapping. Nah, kalian boleh menulis di sini. Contoh di tengah ditulis teks pidato persuasif. Dan di sini itu strukturnya. Ya, dengan bukti kalimat. Kalau Eko menulis, contoh ketika Eko menulis salam pembuka ucapan penghormatan, ditulis kalimatnya ucapan penghormatan, lalu di bawahnya bukti kalimat. Ya, bukti kalimat yang sesuai dengan teks. Kenapa? Iya, benar sesuai dengan teks yang ada. Perhatian sini semua. Ibu baca kembali petunjuk ya, supaya semua benar-benar memahami apa yang mau dikerjakan. Yang pertama, semua membaca teks pidato dengan judul pentingnya pendidikan. Sudah lihat semua kan? Sudah. Setelah engkau baca, kemudian yang kedua, engkau amati bagian-bagian dari teks pidato yang telah dibaca. Bagian pembukaan yang mana saja, bagian isi yang mana saja, dan bagian penutup yang mana saja. Lalu yang ketiga, bagian-bagian yang sudah engkau ketahui tadi, engkau tulis dalam lembar
lembar seperti ini. Sepertinya lembar struktur teks pidato persuasif yang tadi sudah bagikan. Perhatikan sini kelompok pembukaan. Nah, dikerjakan dulu di dalam lembar ini. Setelah dikerjakan di dalam lembar lembar tugas yang ibu berikan, kemudian kalian pindahkan ke dalam kertas asturo yang warna kuning yang sudah ibu kasih. Ya, boleh kalian dalam kertas asturo itu kalian akan membuat mind mapping. Mind mapping bebas mau bentuknya seperti apa. Contoh, ibu bilang contoh. Kalian mau tulis dalam sticky note, tulis saja di satu lembar sticky note teks pidato persuasif. Tempel di bagian tengah-tengah, lalu bikin arah panah pembukaan. Bagian bawah satu ucapan syukur, lalu di bawahnya bukti kalimat. Paham semuanya? Paham. Boleh juga ikut menggambar sekreatifnya kelompok kalian masing-masing. Seperti itu ya. Lalu setelah itu kalian akan ibu minta untuk presentasi hasil kerja kelompokmu di depan kelas. Kalau ada yang kurang paham atau yang kurang jelas, ingat aturan kelas kita tadi, angkat tangan. Ingat semua harus aktif dalam kelompok ya. Kita mau di sini terus ke sini mau buat gambar dulu. Sini. Telepon kerja terus di sini. Ada yang kurang jelas? Apa? Tidak ada.
Jadi perhatian sini kembali semua. Struktur yang ibu sudah kasih itu jawabannya tuh bukti kalimatnya di sini ya. Iya Ibu. Ingat bukti kalimatnya yang ada di dalam sini. Ya, yang ada dalam teks pentingnya pendidikan. Ada berapa lembar tadi? 3. Ada 3. Jadi kalau pidatonya itu masih ada di lembaran yang kedua. Coba lihat di sini. Kelompok 2 hampir selesai. Kalau sudah ingat yang sudah selesai, langsung membuat mind mapping dalam kertas hasil. Ya, lem. Kalau yang ini harus ada lem, Dian. Atau mau pakai lem untuk? Oh ya. Nanti ini mau ditempel di mana? Langsung tempel di sini. Bukan seperti ibu, itu ibu punya maksud. Ibu punya maksud, engkau tulis di sini. Contoh, ucap salam berbuka, ditulislah di sini. Tulis di sini salam berbuka lalu ditempel di situ. Atau engkau mau gambar sendiri terserah, boleh bebas. Sedangkan lembaran yang ini yang sudah dikerjakan tetap dikumpul dengan disertai nama anggota kelompok. Kelompok
satu lembar atau mau satu kotak terpisah sendiri boleh. Ya, ayo cepat yang sudah supaya kita akan presentasi. Tidak usah rebut-rebutan mau tulis ini. Nah, ini kelompok ini juga sudah selesai. Kalau sudah selesai langsung buat mind mapping. Ayo, langsung buat mind mapping. Ingat, di dalam kertas Asturao di atasnya nama kelompok. Nama kelompoknya nama kelompok apa? Apa kelompok pembukaan, isi, penutup, atau pidato persuasi? Setelah itu ditulis nama anggota. Siapa saja nama anggota di kelompokmu? Sudah semuanya?
Sudah? Belum. Ya, yang sudah ayo maju presentasi. Ada yang kelompok yang sudah? Ada kelompok yang sudah? Yang sudah ayo maju presentasi. Ayo, yang sudah ayo, mulai presentasi. Ayo, yang sudah siapa? Kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Ayo, sudah? Kelompok mana sudah? Ibu kasih waktu 3 menit ya, buat ini.
kesempatan meluangkan waktu untuk kami dari kelompok 3. Nama kelompok kami penutup. Nama anggota pertama Selviana Mau, kedua Novita Padaka, ketiga Lidayana Bora, keempat Andika Bulu. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Kelompok 3 kelompok apa? Penutup. Nama kelompok kami penutup. Nomor 1, salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, ucapan penghormatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Nomor 3, ucapan syukur. Marilah kita panjatkan puji atas kehadiran Allah. Isi pertanyaan posisi Dibaca sejak kalimatnya. merupakan atau pendirian yang diambil penulis terhadap sesuatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan? Tahapan argumentasi pendukung. Dalam pembelajaran ilmu, Allah pernahkah memuji malaikat-malaikatnya? Penguatan posisi. Sebagai manusia kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang memiliki bakat yang dan adapun penutup permintaan maaf. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 kelompok penutup. Tepuk. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Ding ding, dong dong, ding dong. Terima kasih jus. Ya. Ada kelompok lain yang mau menanggapi, silakan. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Okta? Petrus? Kelompok lain? Kelompok ini, ya, Yonatan. Dari kelompok isi kami ingin menyampaikan terima kasih atas penyampaian dari kelompok penutup. Bagaimana hasilnya, bagus atau? Hasil kerja kelompok kalian sangat bagus dan sangat menyenangkan kami dari kelompok isi. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Yonatan. Sampaikan balasan ke Yonatan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Yonatan karena memuji kami dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, jadi kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan selanjutnya kelompok yang berikut. Siapa? Yang siap maju? Ya, kelompok isi. Kelompok kedua, kelompok isi. Ayo. Atau kelompoknya kelompok keempat. Ayo, yang mau maju lagi, kelompok 3. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok di sini. Sudah. Ayo kelompok 2. Kamu. Sudah. Kelompok 4 sudah. Sini, sudah.
kelompok 2. Ya, silakan presentasi kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 2, nama kelompok kami isi. Kami ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. Pertama, dari pembukaan ada 3 bagian. Dari salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur. Bagian salam pembuka ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai. Ucapan syukur, marilah kita panjatkan puji syukur yang atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Bagian isi, pernyataan posisi. Dalam mencari ilmu, Allah SWT pernah menguji para malaikatnya. Bahkan ternyata tidak ada seorang pun di dunia yang memiliki ilmu pengetahuan kecuali Allah SWT. Argumentasi pendukung. Sebagai manusia biasa, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang dimiliki, bahkan dengan apa penguatan posisi. Menurut ilmu merupakan kebaktian. Bahkan sejak kita lahir tidak ada batas untuk menuntut ilmu. Penutup permintaan maaf. Sekian dan pidato singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Penutup. Salam penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok isi atau kelompok 2. Silakan yang mau menanggapi atau mau menyampaikan sesuatu. Angkat tangan. Ya. Terima kasih atas presentasinya, lengkap dan jelas. Nah, ada lagi yang lain? Dari kelompok sini. Untuk kelompok yang kasih komentar. Ya. Ayo dikasih komentar. Kelompok 2 atau kelompok 1. Lagi. Kami berterima kasih kepada kelompok isi yang sudah Terima kasih atas penyampaiannya. Kami sangat senang atas pujian. Terima kasih. Ya, oke. Tepuk tangan. Lanjut kelompok berikut. Siapa yang mau maju? Kelompok ini. Kelompok C. Kelompok bukan. Ayo maju sudah kelompok bukan. Ayo maju sudah kelompok bukan. Salam dan selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok Kemerdekaan kita presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dengan? Ayo perjelas dari awal. Salam pembuka. Salam penghormatan. Ucap syukur. Bertanya posisi. Ya, langsung dengan kalimatnya Ina. Seperti tema kelompok 1 dan 2, atau kelompok 2 dan 3. Ucapan penghormatan.
evidensi serta menjelaskan bagian menurut kebutuhan pasar. Sekian dari kelompok kami. Salam. Lalu, ya, siapa yang mau mengomentari atau menambahkan? Ayo, siapa? 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 Dari kelompok 3 mau mengomentari? Atau menambahkan? Sudah ada? Ya, oke, kita tepuk tangan kelompok 1. Kelompok pidato persuasi. Ayo maju. Mari semua. Pagi. Kami dari kelompok pidato persuasi. Salam terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian terbuka. Yang terhormat Bapak Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, serta teman-teman yang saya cintai. Ucap kehormatan dalam kesepakatan yang berbahagia dengan marilah kita banyak puji dan syukur atas kehadiran pada SBT. Ucapan syukur sebagian keutamaan orang bercanda ilmu yaitu memudahkan dan menunjukkan dalam jalan benar. Bagian penyukaan posisi ini merupakan kewajiban bahwa sejak kita dihadirkan bagian implementasi dan hukum dalam mencari ilmu Allah. SPP pernah menguji para mereka bahwa ternyata tidak ada bagian penyataan posisi jika ada salah. Bagian permintaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau menanggapi? Siapa mau menanggapi? Hah? Sudah ada? Ya, oke, kita tepuk tangan untuk kelompok. Jadi baik, dan pembelajaran kita hari ini, menurut kalian apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya ya, kesimpulan tentang struktur pidato persuasi, yaitu yang pertama bahwa ada 3 struktur teks pidato persuasi. Apa saja? Apa saja? Pembukaan, terus isi, dan penutup. Menurut kalian hari ini apakah pembelajaran yang membosankan? Tidak. Ya. Pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Sangat menyenangkan, Kak. Sangat menyenangkan. Yang lain lagi? Apa? Coba. Sekarang. Sangat Bahagia. bagus. Sangat bagus. Sangat berbahagia. Apa lagi yang lain? Bergembira. Bergembira. Ya. Ada lagi yang lain? Senang. Senang. Selain senang apa lagi? Hah? Baik. Ya. Sekarang semua bahagia senang, Ya. Masing-masing
Yang pertama, sebutkan struktur teks pidato. Sebutkan struktur teks pidato persuasif. Sebutkan struktur teks pidato persuasif. Lalu yang kedua, sebutkan bagian-bagian dalam struktur pembukaan. Yang pertama, sebutkan struktur teks pidato persuasif. Lalu yang kedua, sebutkan bagian-bagian dalam struktur pembukaan pidato persuasif. Sudah? Ya sudah, ayo kerjakan. Mudah saja. Jawaban tak? Mudah tak? Di buku tugasnya yang masing-masing. Jadi sambil kau kerja, ibu ingatkan bahwa materi kita minggu depan kita akan menyusun teks pidato persuasif. Jadi siap-siap, kau mulai memikirkan di rumah, saya mau tulis pidato tentang apa. Ingat, ketika kita menyusun pidato persuasif, tidak akan jauh dengan materi hari ini, yaitu kita sudah tahu bahwa dia punya struktur pidato minggu depan. Dan ketika kita menulis pidato, ingat itu dia struktur. Ya, oke. Sudah kerjakan? Cepat sudah kau kerja di nomor mudah saja toh? Sudah kerjakan ini tugas individu tadi? Sudah kerjakan 2 nomor tadi itu? Sudah kerjakan? Kalau sudah, untuk tugas di rumah, ibu minta kalian mulai menyusun secara keseluruhan, kira-kira kalau saya pilih tema yang pertama, itu kan ada 2 tema, pilih salah satu ya. Tema yang pertama, kekerasan terhadap anak, tema yang kedua, bullying di sekolah. Jadi pilih sudah kira-kira saya mau tema apa dan apa yang mau saya tulis. Apa
apa yang mau saya tulis, mulai engkau pikirkan di sekolah, di rumah mulai engkau cari informasi-informasi. Kalau yang punya HP di rumah, silakan cari informasi di HP, atau silakan bertanya ke kakak-kakakmu, silakan bertanya ke bapak ibu guru, atau bisa engkau lihat referensi dengan membaca di perpustakaan. Ya, ada yang sudah selesai? Ada. Ya. Ya, sudah semua? Sudah? Ya, jadi baik. Hari ini selesai sudah proses pembelajaran kita. Ibu berterima kasih karena kalian semua sudah aktif ya dalam pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Sebelum itu kita tepuk terima kasih dulu satu kali. Tepuk terima kasih.